Halo, Assalamualaikum. Good morning, student. Welcome back to my class with me. Now I'm going to review our subject on Unit 5 and Unit 6 ya. Jadi hari ini Miss akan review kembali apa saja materi yang sudah kita pelajari di Unit 5 dan 6 kurang lebih 2 bulan ini ya. Dan insya Allah besok kita akan UTS. Yuk kita review kembali ada materi apa saja. Oke, student. Yang pertama nih, first you have learned about days ya. Kalian sudah mempelajari tentang hari-hari, nama-nama hari gitu ya. Kita percakapan juga sudah kita praktikan. And then about weather. Ya, tentang cuaca. How is the weather today? How is the weather like? Bagaimana cuacanya sekarang, hari ini, kemarin? Kita sudah pelajari ada apa saja. And then we have learned about seasons, tentang musim. We know that season in Europe and in Indonesia have different, ya, memiliki perbedaan, ya. There are 4 seasons in Europe, but in Indonesia, Indonesia just have 2 seasons. Kita cuma punya 2 musim, gitu. And then clothes, ya, kita belajar tentang pakaian apa saja yang biasanya digunakan sesuai dengan kondisi cuaca dan musim yang kita alami. And then we have learned about 5 senses. Kita juga belajar tentang 5 panca indera atau panca indera itu kan sudah 5 ya, 5 indera maksudnya. And then the last one is past ya, kita belajar tentang kalimat lampau atau sesuatu yang sudah terjadi, terlewat. Kita sudah belajar itu juga. Yuk kita bahas satu-satu dari yang poin pertama, subjeknya dari hari-hari dulu. Oke. Miss mau tanya nih, how many days in a week? How many days? Ada berapa hari dalam seminggu? Okay, we know that there are 7 days in a week. Ada 7 hari dalam seminggu. So what is that? Ada apa saja ya? Monday, Senin, Tuesday, Selasa, Wednesday, Rabu, Thursday, Kamis, Friday, Jumat, Saturday, Sabtu, and then the last one is Sunday, hari Minggu. So we know there are 7 days in a week. Ada 7 hari dalam 1 minggu. Okay, let's continue. Kita juga sudah pelajari kosakata. Waktunya ya, ada today. Today itu hari ini. And then yesterday itu artinya hari kemarin. And then tomorrow. Tomorrow itu artinya besok. Jadi kalau misalnya hari ini ya berarti kalian jawab hari ini hari apa. Kalau misalnya kemarin kalian harus jawab dengan hari kemarin itu hari apa. Dan besok hari apa. Okay, for example. Nih, kata Elsa. What day is today? Hari apa ya hari ini? Oke, misalnya hari ini tuh hari Senin. Today is Monday. Hari ini adalah hari Senin. Kita tahu Monday itu adalah hari Senin. Nah ini kalau misalnya diganti pertanyaannya, kalau bukan today Miss gimana? What day is yesterday? What day is tomorrow? Hari apa besok? What day is tomorrow? Kalau misalnya today is Monday, so tomorrow is Tuesday. Berarti besok adalah hari Selasa. Nah sekarang nih ada pertanyaan contohnya. If itu jika ya. If yesterday was Friday. Jika kemarin adalah hari Jumat ya, kita kalau tahu nih kalau Friday itu Jumat. Jika kemarin adalah hari Jumat, so today is, jadi hari ini hari apa? Hari Sabtu. Sabtu bahasa Inggrisnya Saturday. Jadi kalau kemarin hari Jumat, so today is Saturday. If yesterday was Friday, so today is Saturday. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas. Now we are going to talk about season, musim. Oke,
kita tahu ya, there are 4 season. Ada 4 musim. Ada winter, ada spring, summer, and autumn. Winter itu apa? Winter itu adalah musim salju. And then spring itu adalah musim semi ya. Biasanya ini time to flower to bloom ya, untuk mekar-mekar nih di sini tumbuhan, bunga-bunga biasanya mekar di musim semi ini. And then the third one is summer. Summer itu artinya musim panas. Nah, biasanya cuacanya di ini hot ya, panas. And then the last one is autumn. Autumn itu musim gugur ya. Atau biasanya ada yang bilang juga fall seasons, ada yang bilang musim gugur itu fall season atau autumn, sama aja. Okay student, in Europe there are 4 season. Ada 4 musim ini ya. Kalau di Eropa, Amerika itu ada 4 musim ini. Atau di benua-benua lain ada 4 musim ini. Winter, spring, summer, and autumn. But there are 2 season in Indonesia. Tapi kalau misalnya tanya how many season? Ya, kalau di Indonesia ada berapa? Ada 2, itu dry and rainy season. Ada musim kemarau dan musim hujan. Gitu. Okay, next. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang musimnya, seasonnya, ada musim apa lagi? Sekarang kita berbicara tentang cuacanya, kondisinya seperti apa dalam musim-musim tertentu ya. How is the weather like? Rainy itu artinya cuacanya hujan ya, hujan, rainy itu. And then sunny. Nah, sunny ini artinya cuacanya cerah kalau sunny itu. And then windy itu adalah cuaca berangin. So this is a good time for you for playing a kite ya. Di sini waktu yang tepat biasanya anak-anak suka main layang-layang gitu, karena kan anginnya cukup besar. And then snowy ya, ini nggak kita alami ya di Indonesia karena kita cuma punya 2 musim, jadi cuacanya nggak kita alami nih, cuaca bersalju. And then cloudy itu artinya berawan atau misalnya mendung, itu cloudy ya. Nah, kalian juga sudah tahu juga ya, kemarin ada hot, ada cold ya, ada panas, ada dingin, itu juga termasuk dari cuaca. Nah, sekarang kita belajar mengingat kembali tentang clothes. Clothes itu adalah pakaian. Nah, tentu ya, pakaian yang kalian gunakan juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada hari ini gitu. Musimnya seperti apa, cuacanya seperti apa. Nah, di sini vocabnya udah Miss kasih ya, yang udah kita pelajari juga ada t-shirt, ada coat, hat, scarf, glove, boot, ada raincoat. Nah, ini kan ada banyak ya, gitu. Yuk, di sini Miss ada teks nih. Alice lives in a small town in the mountains. Ya, Alice itu tinggal di kota yang kecil di pegunungan katanya. In the winter, saat musim salju, it's cold and snowy katanya. Itu dingin dan bersalju. Alice often walks to school. Dia sering berjalan kaki ke sekolahnya. She wears boots, a hat, a coat, and gloves. Ya, dia menggunakan atau dia pakai boot, tuh dia pakai sepatu boot. Dia pakai topi, dia pakai coat, mantel, dan dia pakai sarung tangan saat musim salju, saat winter. In the summer, saat musim panas katanya, it's sunny katanya, cerah ya kalau musim panas, but cool, tapi sejuk gitu. She sometimes wear skirt, dia terkadang menggunakan rok katanya, and a jacket, dan jaket. She never wear sandals or short. Jadi dia nggak pernah pakai sandal atau celana pendek gitu. Nah, sekarang Miss mau ini nih review. Misalnya ada pertanyaan kayak gini. What is the weather like in Alice
this town in the summer? Nah, tadi kan Miss udah ada kasih teks ya. Seperti apa nih katanya cuaca, what is the weather? Cuacanya seperti apa di kota Alice saat musim panas. Jadi kalian cari saat musim panas cuaca seperti apa. Oke, summer, kalian cari summer ya. Oke, it's sunny but cool. Berarti kalau musim panas cuacanya sunny but cool ya. Terus kalau misalnya Miss ada pertanyaan lagi nih. What does Alice wear in the winter? Pakaian apa yang Alice pakai saat musim salju? Dia kan tadi udah disebutkan ya. Dia pakai apa nih? She wears boots, a hat, a coat, and gloves. Nah, itu jawabannya. Kita lanjutkan kembali. Nah, kita juga sudah belajar tentang 5 senses. Panca indera ya, 5 alat indera yang kita tahu nih, sudah tahu anak-anak pasti. Ada eyes, ada ears, ada hands, ada fingers, ada tongue, lidah, dan nose. Ya, ada 5 alat indera yang membantu kita untuk merasakan kenikmatan segala yang bisa kita lihat, dengar, cium, raba. Ini menggunakan 5 indera ini. How many sense do we have? Jadi ada berapa indera? Ada 5 ya. We have 5 senses. Kita punya 5 indera. We have 5 senses. Kalau Miss minta mention it kalau minta disebutkan, berarti kalian harus jawab, sebutkan ada apa saja. Ada eyes, ears, hands, atau fingers boleh, tongue, and nose. Gitu. Next. Nah, ini tadi ya yang udah Miss jelaskan. Oke, kita juga tahu nih, kami sudah belajar ya sama-sama menjawab. We can see with our eyes. Kita bisa melihat dengan mata kita. Kita bisa merasa dengan lidah kita. Kita dapat atau kita bisa mendengar dengan telinga kita. Kita dapat, we can touch with our hand or fingers. Kita bisa menyentuh, meraba dengan jari ataupun tangan kita. And then we can smell with our nose. Ya, kita bisa mencium atau menghirup, merasakan bau itu dengan hidung kita. Oke, student, look at this. Di sini ada 2 gambar ya. Dua-duanya sama-sama mencium. Nah, di sini Miss udah jelaskan juga nih. Ini kita menjelaskan bahwa perempuan itu sedang mencium atau menghirup, mencium bunga ya. She smells the flower. Nah, smells-nya ini kita pakai S ya, karena kita menggunakan subjeknya she. She, he, or it, kita tambahkan S ya, atau ES. Nah, kalau kita menjelaskan diri kita sendiri, pakai subjeknya I, we, you, they, smell aja, nggak usah pakai S. I smell the flower. Nah, di sini juga kita sudah mempelajari vocabulary atau kosakata tentang keadaan yang kita alami, entah itu sad, sweet, saat kita merasakan menggunakan alat indera kita. Misalnya kita sedih melihat atau menonton film, terus kita merasakan ice cream pasti rasanya manis, terus masakannya lezat, delicious, terus kita melakukan aktivitas, terus kita happy, terus kita meraba sesuatu lembut, terus kita merasakan misalnya sesuatu makanan, contohnya lemon itu asam kan, sour gitu. Nih kita lihat contohnya. Oke, kita lihat nih family-nya nih di sebuah keluarga nih. Coba lihat wajahnya, kita lihat nih, kita gunakan mata kita, bagaimana ekspresi mereka. They look happy. Mereka terlihat bahagia. Mereka kelihatannya lagi happy, senang gitu. Dan gambar yang satu lagi, coba lihat nih, ada anak kecil lagi makan lemon ya. Coba rasanya seperti apa sih? It tastes sour. Ya, rasanya asam. Gitu. Jadi kita bisa gunakan alat indera kita itu untuk memberitahu nih apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, dan apa yang kita raba. Seperti itu anak-anak. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir. Oke student, kita lanjutkan ya materi terakhir nih di
yang akan kita UTS-kan besok. Kita belajar tentang past ya. Past itu sesuatu yang sudah terjadi lampau, sudah terlewati. Miss akan ulas kembali perbedaan kata-kata, verb, kata kerja, dan to be yang kalian gunakan saat hari ini dan kemarin itu berbeda. Today itu hari ini berarti sesuatu yang kita lakukan hari ini atau sesuatu yang biasanya kita lakukan atau rutin yang kita lakukan. Dan yesterday, a month ago, 3 days ago, a weeks ago, a years ago, itu pasti penggunaannya berbeda dan berubah. Contohnya, kalau kita menyatakan aktivitas kita hari ini adalah pergi ke sekolah, pergi bahasa Inggrisnya go. Tapi kalau kita nyatain aktivitas kita pergi ke suatu tempatnya itu hari kemarin atau sudah terlewat ya, 3 hari yang lalu atau 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, bahasa Inggrisnya pergi bukan go lagi, tapi when. Ya, jadi kata kerjanya berubah. Apa aktivitas yang dilakukan saat ini atau yang rutinitas kita lakukan, dan apa aktivitas yang kita lakukan yang sudah terjadi, verbnya berubah. Kita satu aja dulu, verb pergi, go menjadi when. Selanjutnya di sini ada to be, ya. Ini kata hubung untuk setiap subjek ya, pelaku. Ada they, we, you, pasti are kan. Misalnya they are playing football. Pasti they pasangannya are, gak mungkin they am playing football, bukan they is playing football. Misalnya Miss juga jelaskan kalau Miss adalah seorang guru. I am a teacher, bukan I are a teacher. Karena hari ini, karena sekarang Miss adalah seorang guru. I am a teacher. Tapi kalau Miss, katakannya kalau Miss tuh ceritanya itu dulu misalnya nanti Miss udah 5 tahun kemudian, misalnya Miss sudah menikah atau Miss sudah punya anak, terus Miss tidak bekerja lagi sebagai guru, Miss gak akan bilang lagi I am a teacher, tapi I was a teacher. Ya, jadi dulu aku seorang guru gitu. Udah lewat jadi gurunya. Jadi berubah nih. Untuk pelaku atau subjek ya, they, we, you, asalnya are jadi were. Misalnya mereka senang, they are happy. Today, hari ini they are happy. Hari ini mereka senang. Tapi kalau kita ngasih tahu kalau mereka kemarin sedih, yesterday they were sad, bukan they are sad lagi. Sudah berubah to be-nya. Are jadi were. Nah, khusus subjek I, he, she, it, asalnya kan I am ya. I, he, she, it jadi was berubahnya. Kita langsung ke contoh supaya nggak bingung. Nah, contoh ini. Today, I will go to the zoo. Hari ini, aku akan pergi ke kebun binatang. Kalian perhatikan yang Miss tandain merah ini ya. Hari ini. Pakainya verbnya go, karena hari ini waktunya. Today, I will go to the zoo. Sekarang Miss menyatakannya perginya bukan hari ini, tapi kemarin. Yesterday, I went to the zoo. Kemarin aku pergi ke kebun binatang. Bukan lagi yesterday I go to the zoo. Karena kita membicarakan sesuatu yang sudah lewat. Aktivitinya sudah berlalu. Bukan yang sekarang kita lakukan. Kemarin kan perginya. Jadi verbnya atau kata kerjanya pun bukan go lagi, tapi when. Miss kasih contoh yang lain ya. Today is cloudy. Misalnya hari ini berawan. Kondisinya, cuacanya berawan. Hari ini kan, today is cloudy. To be-nya is. Tapi kalau misalnya Miss jelaskan kemarin nih berawannya. Bukan today is cloudy lagi. Tapi yesterday, karena kemarin kan, yesterday was. Is-nya berubah jadi was. Karena lampau. Yesterday was cloudy. Gitu ya. Miss kasih contoh satu kali lagi. I am tired. Aku lelah. Ya sekarang lelahnya misalnya. Hari ini, sekarang. I am tired. Tapi kalau menceritakannya lelahnya itu kemarin. Kemarin udah berlalu kan? Yesterday I was tired.
Tadi kan kalau I itu kan pasangannya am ya, kalau untuk hari ini, sekarang, kondisi sekarang. Tapi kalau kondisinya kemarin udah berubah, bukan am lagi, tapi was kata hubungnya. Yesterday I was tired. Gitu biasanya. Oke, alhamdulillah nih, sudah semua Miss jelaskan materi yang sudah kita pelajari selama kurang lebih 2 bulan ini. And then tomorrow you are gonna have a test ya. Ya, good luck for the test. Don't forget ya, say basmalah before you do everything. And I hope you get a good score ya. Dapat skor yang bagus, nilainya bagus-bagus, dan jangan lupa belajar. Apapun yang sudah kita pelajarin about quiz yang sudah Miss berikan, and then this video, pertanyaan-pertanyaan yang tadi Miss udah bahas, kalian ingat-ingat, pasti itu keluar. Oke? Thank you student. Bye-bye. Assalamualaikum.